Sobat Doder, ketemu lagi dengan saya Jarod SP di channel FNF. Selamat datang Jakarta, rank pertama di dunia. Sebentar lagi, kita harus menyapa dulu Cak Dodo. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan masyarakat Indonesia. Apa kabar Cak Jarod? Alhamdulillah, selamat Cak. Jakarta menempati ranking pertama dunia lagi. Ini dalam kepadatan penduduk 42 juta, mengalahkan Tokyo dan Dhaka India di bawah 36 juta. Kasih ucapan selamat, Kang. Semakin melengkapi buruknya kondisi Jakarta. Dulu juga pernah dinobatkan sebagai kota terpolusi di dunia. Kalau kita lihat hari ini juga tidak ada langit Jakarta itu berwarna biru, yang ada warna kelabu yang berisi polusi udara dan jarang sekali kita lihat langit biru di Jakarta. Nah, ini situasi ini dimanfaatkan karena menjadi pusat politik, ekonomi, budaya dan juga bisnis, maka seluruh informasi isu juga berseliweran di media sosial dan juga paling banyak kalau kita lihat di drone emprit, analisa berita medsos itu pusat isu terjadi di Jakarta. Sahabat Dodar, ini perlu saya sampaikan bahwa ukuran Jakarta ini kota metropolitan, artinya Jabodetabek. Jakarta sendiri dihuni oleh 11 juta. Nah, menurut PBB ini tingkat kepadatannya sampai 42 juta. Benar, Cak Dodo? Coba lihat sekarang ini. Video ceramah JK yang dimanipulasi dan disebarkan lewat Cokro TV oleh Ade Armando. Sekarang dinarasikan JK harus bertanggung jawab. Coba ini. Ini kan mengadu domba ala-ala kelasnya Ade Armando membakar rumput. Hari ini kita kasih tahu nih, Muslim Papua, Sulawesi Selatan dan Ambon melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini sudah mengkhawatirkan ini. Ini Ade Armando ini memasuki wilayah mens area kejahatan nih, mengadu domba. Ya, memang tidak secara substansial apa yang dikatakan JK itu tidak layak disebut sebagai pelecehan agama, tetapi oleh AD Armando CS dipelintir dan dimanipulasi dan diviralkan dan juga seakan-akan dibuat sebagai itu pelecehan agama. Dan anehnya memang masyarakat kita banyak sekali yang belum paham tentang pasal itu, sehingga banyak yang terbakar dan ini selalu dimanfaatkan, dipelihara, ditumbuh kembangkan untuk menjadi semacam dukungan kepada Ade Armando di mana dia juga berada di Partai Solidaritas Indonesia. Begitulah mereka cara merawat eh, konstituen dan juga masyarakat yang belum tahu untuk eksis. Seharusnya tidak seperti itu partai itu, bukan dengan cara mengadu domba, membentur-benturkan atau mencari kesalahan orang lain. Lakukanlah dengan hal-hal yang positif mestinya, memberikan bantuan, memberikan kepedulian kepada rakyat kecil. Itu yang ditunggu masyarakat kita, bukan dengan cara perang narasi, adu domba, lalu lapor polisi. Ade ini bisa disebut sebagai titisan Jokowi. Lihat, adu domba, lihat kasusnya Jokowi, bagaimana sudah menelan banyak korban. Dia tetap berkilah, berprinsip bahwa yang menuduh adalah yang membuktikan. Ini saudara-saudara Sobat Duder, ini adalah eh, ranah hukum perdata. Jadi kalau Anda menuduh pada seseorang dalam kasus perdata, dia harus membuktikan. Tapi dalam kasus pidana, dia Jokowi harus membuktikan. Bagaimana disebut fitnah kalau yang asli tidak ada? Bagaimana disebut pencemaran nama baik kalau nama baiknya tidak ada? Coba nama baik yang mana, Cak? Ketika Jokowi mendapatkan status sebagai Raja Korup versi OCCRP. Repotnya pengadilan dan polisi Indonesia itu berpihak, tidak independen. Jadi apa yang dilakukan masyarakat Indonesia berkaitan dengan proses hukum itu sudah pasti kalah. Nggak usah terlalu jauh, itu sudah pasti kalah karena polisi berpihak pada pengorder. Dan boleh kita sebut bahwa selama ini mereka cenderung kepada membela Jokowi. Jadi sulit juga kita mendapatkan eh, rasa adil dari kepolisian. Inilah PR kita semua untuk selalu tetap mengkritisi perilaku polisi yang tidak independen dalam menjalankan tugas. Jadi benar, Cak, isu ijazah Jokowi penistaan agama ala-ala Ade Armando ini seperti pengumpan. Ibaratnya awan bergerak menutupi target sesungguhnya. Target mereka adalah mengusung Gibran di Pilpres 2029. Seluruh potensi yang akan menghambat, mengancam kekuatan mereka disikat seperti halnya pernyataan Jokowi bahwa percakapan JK harusnya Jokowi menunjukkan ijazah.
aslinya. Kita listing kasus-kasus bagaimana agenda reformasi reformasi kepolisian diredam oleh Parcok. Terus ada lagi kasus penyerangan Andri Yusuf, Andri Yunus ya, ditunggangi pernyataan Gibran bahwa perlunya hakim ad hoc hingga isu-isu global dimanfaatkan untuk menarik simpati ke masa simpati publik. Ya, tidak hanya itu saja keluarga Solo ini dan mereka kompak sekali ya antara bapak dan kedua anaknya itu memanfaatkan situasi kepemimpinan Prabowo ini, celahnya selalu diambil dan disalib tikungan, ibarat menyalip di tikungan atau menggunting lipatan. Itu yang dilakukan oleh keluarga Jokowi yang meliputi Jokowi, Gibran, dan Kaisang. Jokowi dengan cara mengambil simpati di tengah kegalauan publik, dia dengan menerima kunjungan Duta Besar Iran untuk Indonesia. Ini artinya apa? Ini kan tamparan untuk Prabowo, di mana Duta Besar Iran lebih suka berkunjung kepada Jokowi ketimbang Prabowo. Atau bisa jadi Duta Besar Iran sudah minta ke Prabowo tapi tidak direspon. Nah, rupanya belum 1 bulan ini Duta Besar Iran kembali datang ke keluarga Solo, keluarga Jokowi, dan dia datang kepada Kaisang putranya ke Hmm. DPP PSI. Sama halnya juga yang disampaikan bahwa jika dia diberi kesempatan untuk ketemu dengan Presiden Prabowo, tentu itu akan menjadi kesempatan pertama. Ini artinya apa? Prabowo tidak sensitif melihat fakta di lapangan berkaitan dengan geopolitik, berkaitan dengan kepentingan Indonesia yang sampai hari ini kapal tankernya masih tertahan. Itu Prabowo kita sayangkan ya, tidak bisa memilih prioritas mana yang harus didahulukan, mana yang di nomor dua kan. Kelihatannya ada kesan dia lebih lebih suka merayakan ulang tahun Teddy Indrawijaya ketimbang menerima Duta Besar Iran. Harusnya diterima seperti apa sesungguhnya pembicaraannya dan juga syarat-syaratnya atau keinginan Iran seperti apa. Sebab selama ini Indonesia Iran tidak pernah ada masalah. Kalau melihat relasi publik kedua negara ya, Iran sama Indonesia selalu terjalin. Cuman relasi hubungan rezim pemerintahan ini agak kacau ketika di masa-masa Prabowo ini. Unik ya mendengar penjelasan dari PSI bagaimana ketua umumnya Kaisang itu berharap 2 kapal tanker milik Indonesia segera bisa melewati Selat Hormuz. Apa kita ini ketua umum PSI seperti ini, Jangan? Iya, lagi-lagi ini anomali yang sungguh sulit diterima nalar ya. Seorang ketua partai Gurem ya, partai Gurem ya, kecil, itu Ya. meminta kepada Iran untuk membuka selat di Hormuz supaya 2 kapal Pertamina bisa lewat. Ini kan ironis sekali gitu ya, sampai ketua partai ngomong seperti itu ada 2 hal. Pertama, nampar Prabowo, kedua ya memang dia punya kepedulian bahwa supaya rakyat Indonesia tidak mengalami kenaikan harga BBM karena sulitnya akses dari Timur Tengah ke Indonesia yang harus melewati Selat Hormuz. Jadi lagi-lagi Prabowo harus responsif terhadap hal ini. Katanya kepentingan rakyat nomor satu. Memang sih kita akui ya hari ini BBM bersubsidi belum dinaikkan. Itu kita apresiasi karena yang dinaikkan adalah BBM non subsidi yang tentu saja itu bukan konsumsi masyarakat luas. Tetapi untuk jangka panjang, kalau ini bisa dipertahankan sampai akhir tahun dan kemudian akhir tahun juga tidak menaikkan BBM, kan bagus sekali sesungguhnya. Nah, harusnya Prabowo bertemulah sama Iran. Karena dia memang meminta, bukan mereka yang menutup gitu. Iran tahu persis Indonesia berada di barisan musuh Iran, berada di barisan Amerika dan Israel gitu. Dan Iran ingin mengingatkan kepada Indonesia, mungkin ada hal-hal lain yang bisa disepakati kedua belah negara dalam situasi politik yang sudah terlanjur terjadi gitu. Cuma kan Prabowo seakan-akan sudah menutup mata, sudah tutup buku, Iran sudah endgame. Kira-kira seperti itu. Tapi menarik ya, bagaimana belum lagi Laskar Gibran sudah mulai merambah bergerak ke daerah. Ini contoh terbaru. Bagaimana Laskar Gibran itu gubernur ketemu gubernur Jatim, Kofifah di kantor gubernuran. Ini kita kritisi. Bagaimana ini kan relawan, Laskar Gibran ini relawan. Kenapa urusannya harus ada di kantor gubernur yang merupakan kantor rakyat, dibiayai oleh rakyat? Apa urusannya relawan bertemu dengan gubernur? Ini sudah terjadi ketika
Jokowi menjadi presiden, dia menerima banyak buzzer termul-termul di istana. Iya, kalau kita lihat karakter, kebiasaan dan budaya Jokowi itu kan selalu memprioritaskan rakyat bawah. Jadi polanya terlihat sebetulnya bahwa mereka akan lebih banyak bersama dengan masyarakat dengan cara mengakomodasi seluruh kepentingan, dengan cara menerima seluruh tamu untuk sekedar berkeluh kesah, untuk sekedar memberikan selembar kaos atau mungkin seamplop 50.000. Tapi itu buat rakyat sudah senang sekali bentuk perhatian. Nah, buat mereka, buat keluarga Jokowi yang hari ini dilakukan oleh Laskar Gibran, nggak penting melanggar aturan atau tidak, karena yang namanya Laskar Gibran itu kan kategorinya berarti kan LSM ya, ormas kelompok masyarakat. Boleh ketemu siapa saja, tidak ada yang melarang bahwa persoalan etika, soal tata krama, pantas tidak, itu nomor 99. Yang penting bisa ketemu dulu, diviralkan, dan nanti publik bisa membaca, ini loh ormas yang paling peduli dengan rakyat, ya inilah Laskar Gibran. Bahkan sampai sekarang sudah 100, sampai 34 provinsi ada itu organisasinya dan sudah berdiri semua. Dan kita bisa lihat itu semua ada di medsos kegiatannya. Cuma memang kalau kita kritisi di daerah-daerah memang belum berjalan. Yang berjalan hanya pusat, DKI, Surabaya, nggak lebih dari 5 yang sudah berjalan. Dan kalau kita kita lihat akunnya di IG ya followernya masih hitungan jari gitu loh. Jadi belum terlalu banyak. Tapi mereka sadar betul kondisi itu, nggak peduli banyak atau tidak, yang penting viral. Kan tidak harus melihat langsung ke Laskar Gibran, mereka bisa share ke seluruh medsos. Ini yang tidak dilakukan oleh Prabowo, bagaimana Laskar Gibran ini memacu perjalanannya jauh lebih cepat melesat ketimbang Prabowo, seakan-akan dia asik dengan dunianya, dunia teddy dan luar negeri. Pak Prabowo barangkali sekali lagi, iki eh, usulan pribadi kami berdua, bagaimana Presiden waktu di jabat B.J. Habibie bisa menuntaskan persoalan problematik 1,5 tahun rupiah ngangkat. Kenapa? Habibie tidak memiliki program-program dia pribadi. Seluruh program kedirgantaraan disisihkan. Padahal itulah potensi mengangkat nama Indonesia. Tapi pertimbangan Habibie adalah ini urusan rakyat. Dodoran jualan jualan apa pesawat itu tidak berpengaruh langsung kepada kehidupan rakyat kecil, dan barangkali itulah bagaimana Habibie menekan egonya, menekan seluruh kapasitasnya demi tujuan yang lebih besar. Pak Dodo, silakan closing statement. Ya, Pak Prabowo harus segera mengubah mindset dari apa yang mungkin selama ini dirumuskan. Tidak bisa rumusan itu menjadi kitab suci yang harus dijalankan. Tidak juga bisa Pak Prabowo hanya mendengarkan 3 sumber informasi yang kata netizen itu hanya bisa melalui Teddy, Dasko, dan Safri Samsudin. Ada saluran lain yang mungkin saja akan lebih solutif dan lebih bagus untuk bangsa dan negara. Jika Pak Prabowo tidak berubah dari situasi itu, maka sulit akan ada perubahan. Karena tersumbat dan mandek di istana, di meja istana, di teras istana, tidak sampai ke telinga dan meja presiden. Oleh karena itu, saluran-saluran yang tidak semestinya lewat istana akhirnya muncul di media sosial. Harusnya itu direspon, dianalisa dan dicari solusi, bukan dikriminalisasi, bukan dilaporkan ke polisi, bukan dibilang inflasi pengamat, bukan dibilang inflasi komentator. Enggak seperti itu. Ini demokrasi loh. Ini bukan negara kerajaan di mana undang-undang itu menjamin setiap orang untuk berbicara, memberikan masukan, memberikan motivasi kepada pemerintah yang sah gitu. Jadi lupakan dan jauhkan pikiran setiap penghuni istana melihat masyarakat yang memberikan kontribusi berupa pikiran, ide, gagasan, dan lain sebagainya sebagai orang yang memusuhi. Tidak. Dari zaman kemerdekaan sampai hari ini, masyarakat punya kewajiban dan kepedulian negara ini akan lebih baik melalui pemimpinnya. Lupakan itu kriminalisasi, jauhkan itu polisi, dan buang itu undang-undang ITE. Karena pada prinsipnya tidak ada yang anti NKRI. Khawatir, saya khawatir, Cak. Ini Pak Prabowo ini seperti candaan orang-orang Tegal ketika dikritik. Oh, kentir, kentir, kentir. Prabowo tanya, apa artinya kentir? Mereka sekalian bilang, bagus, bagus, bagus. Mulai gitu.
Padahal padahal kentir itu setengah gila ya. Tapi dibohongi menjadi bagus, makanya senang banget dengan kata kentir itu ya. Oh, terus koma. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam LFM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.